titik Anda menemukan cara bagaimana usaha itu menjadi berhasil. Gitu. Ya. Ya, luar biasa. SMS selanjutnya dari 0998. Selamat malam. Menurut saya sangat sulit cari orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Karena setiap orang ada sifat keangkuhan dengan menganggap orang lain lebih rendah. Contohnya sombong. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi ya. Memang makanya tadi Ibu Dita katakan orang yang bisa menghargai diri sendiri, dia akan rendah hati. Kenapa? Karena dia bisa melihat kekurangan dalam dirinya. Dia nggak akan menghakimi orang lain, dia akan nggak menghina orang lain. Kenapa? Karena dia sadar dia juga nggak sempurna. Iya. Nah, itulah proses bentuk penerimaan diri. Jadi kalau misalnya Anda berpikir, loh, kalau Banyak orang yang sombong. ya kalau Anda berpikir banyak orang yang sombong, ya itu keputusan masing-masing sih. Ya, Yang paling kembali penting gini, memang tidak ada orang yang bisa sempurna menghargai dirinya sendiri. Nggak ada mungkin. Kenapa? Kalau kita bisa sempurna, kita sudah jadi kayak Tuhan dong, gitu kan ya. Cuman kita bisa meminimalisasi bagaimana menghargai diri yang salah. Contohnya memberi label yang jelek, atau memberi label, iya memang aku ini orang yang sombong, dan berbagai macam lah, gitu. Jadi buang dulu label-label yang jelek, gitu kan. Mari beri label yang baik, tingkatkan kapasitas, belajar menerima kelemahan. Karena kita menyadari kita banyak kelemahan, makanya kita perlu meningkatkan kapasitas, kan begitu ya. Apa yang mau kita sombongkan? Karena kita orang yang lemah juga kok. Makanya kita butuh Tuhan, makanya kita butuh sesama, butuh komunitas, butuh lingkungan untuk menguatkan kita, mendukung kita. Karena kalau nggak didukung sama lingkungan, kita juga nggak kuat, gitu kan. Apanya yang mau kita sombongkan? Nah, di sana waktu kita menyadari di sana semua, saya rasa kita bisa sama-sama melalui proses. Ya. Ya. SMS selanjutnya dari 4400, saya dari Tanjung Pinang. Kadang saya menghargai orang, tapi sebaliknya orang itu tidak pernah menghargai saya. Apa yang harus saya perbuat? Iya, selama kita mengerti siapa kita, yang paling penting adalah kita menyadari dulu siapa sih sebenarnya kita di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Ketika kita menyadari betapa berharganya diri kita sebenarnya di mata Tuhan, Sang Pencipta kita, maka sebenarnya apapun reaksi yang orang lain berikan terhadap diri kita, selama kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, sesuatu yang benar ya, bukan sesuatu yang salah, maka kita akan bisa tetap bertahan, karena kita sendiri mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, begitu. Jadi yang terpenting adalah kita sendiri mengetahui dulu betapa berharganya kita di mata Tuhan, dan lakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan, gitu. Lakukan apa yang benar yang harus kita lakukan. Dan apabila itu terjadi, mau kita dipandang kurang baik, orang lain tidak menghargai kita, toh kita berharga atau tidak bukan berdasarkan dari apa kata orang. Nilai berharganya kita itu bukan berdasarkan dari apa yang kita miliki, bukan berdasarkan dari apa yang kita pakai, tetapi siapa kita sebenarnya, siapa sejatinya kita. Itulah yang menentukan apakah kita berharga atau tidak. Ya. SMS selanjutnya dari 7696. Saya seorang ibu 2 anak dan menikah hampir 13 tahun. Selama pernikahan ini suami kurang peduli dengan saya dan anak-anak, kecuali terhadap keluarganya. Bagaimana cara saya menghadapi masalah ini? Ya, silakan, Bu. Suami kurang peduli. Ya. Ya. Sudah 13 tahun menikah ya. Ya. Saya rasa ini ibu juga luar biasa ya Bu ya. Saya sangat salut dan saya sangat appreciate dengan usaha yang ibu lakukan. Dan saya juga merasa tidak mudah kalau saya ada di posisi ibu gitu, karena kondisinya memang berat. Untuk ibu, saran saya coba kembali lagi, dekatkan lagi suami kepada Tuhan gitu ya. Bawa suami untuk mendekat kepada Tuhan, dan juga mungkin dari sisi ibu yang bisa ibu lakukan adalah ibu belajar untuk introspeksi diri, Bu. Apakah yang selama ini ibu berikan kepada suami, maksudnya cara ibu menunjukkan kasih sayang ibu kepada suami, apakah itu sudah cukup menjawab kebutuhan kasih sayang suami gitu, Bu? Karena kadang-kadang masalah konflik dalam rumah tangga ini juga bisa disebabkan karena perbedaan dari sisi bahasa kasih. Bahasa kasih itu apa yang kita perlakukan terhadap pasangan, kadang-kadang tanpa kita sadari itu adalah apa yang kita harapkan pasangan lakukan terhadap kita, tetapi itu bukanlah yang diharapkan oleh pasangan untuk kita lakukan.
Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa sih sebenarnya bahasa kasih pasangan. Apa sih pasangan itu merasa senang kalau kita perlakuan seperti apa? Misalnya ada orang yang senang, ya merasa dicintai kalau kita melakukan apa. Ada orang yang senang dikasih hadiah misalnya. Ada orang yang senang kalau misalnya diberi pujian. Ada orang yang senang kalau misalnya dilayani, diberikan saat-saat waktu yang mengesankan. Ada juga orang yang senang hanya dibelai saja. Nah, untuk kita bisa tahu itu, kita perlu melihat apa sih sebenarnya yang pasangan sering lakukan terhadap kita. Itu biasanya menunjukkan apa yang pasangan ingin kita lakukan, seperti itu. Dan kita juga ada tesnya, kalau ibu berkenan, mungkin kita lebih enak sih ketemu ya, karena ini kan 13 tahun saya rasa masalahnya juga mungkin sudah kompleks. Ya, sudah menumpuk, bisa jadi akumulasi dari persoalan-persoalan kecil yang tidak dibicarakan, sehingga pada akhirnya setelah 13 tahun baru masalah ini kemudian mengkristal dan menjadi begitu tidak nyaman begitu kondisinya. Jadi ada baiknya. Pernah nggak ibu komunikasikan, ibu ingin dihargai dengan cara yang bagaimana? Iya. Kalau ibu tidak mengkomunikasikan pakai aliran telepati dalam arti begini, seharusnya dia kan suami tahu istri itu senangnya dibelai misalkan. Ibu nggak pernah komunikasikan, ibu jangan pernah berharap bahwa ibu mendapat penghargaan dari suami dengan cara yang ibu inginkan. Nah, dan kadang-kadang perempuan suka kayak gitu, Pak. Harusnya kan dia tahu dong, harusnya dia ngerti dong perasaan saya. Kan aliran telepati. Iya. Nah, padahal mungkin suami jangan-jangan dia merasa aku sudah menghargai, aku sudah memberikan nafkah semua, anak-anak aku pelihara dengan baik. Tapi bagi ibu belum terpenuhi mungkin, ibu tetap merasa suami belum menghargai ibu. Nah, ini yang harus diperbaiki lah. Kira-kira saya rasa masalah komunikasi perlu ditingkatkan. Betul. Ya, sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin di penghujung acara ini ada nilai ataupun ada pesan dari Ibu Dita yang mau disampaikan? Iya, kalau menurut saya kekayaan dan juga penampilan mungkin bisa merubah cara pandang orang lain terhadap kita. Tetapi yang terpenting adalah jangan mencari cara pandang orang lain terhadap kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggali kekayaan-kekayaan yang ada di dalam batin kita, potensi yang ada di dalam diri kita, untuk kita bisa belajar menghargai diri kita sendiri, sehingga yang menghargai kita itu bukan hanya di mata orang lain, tetapi yang terpenting adalah Tuhan melihat kita. Bagaimana cara Tuhan melihat kita? Ya, dari Pak Susilo? Dari saya cuma sederhana. Jika engkau menghargai dirimu, maka orang lain akan menghargai engkau juga. Jika engkau tidak bisa menghargai dirimu, jangan pernah bermimpi orang lain akan menghargaimu. Ya, luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini, buat nilainya, juga buat setiap jawaban atas SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun, bila Anda masih tetap ingin mendapat jawaban langsung dari narasumber kami, Anda dapat menghubunginya melalui telepon di nomor yang sama, yaitu di 0819 081 74 kali 1. Ya, waktu yang tepat besok pagi pemirsa bisa langsung menelepon kepada narasumber kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Anda bisa bertemu, Anda bisa curhat, ataupun Anda bisa janjian terhadap narasumber kami pada malam hari ini. Ya, pemirsa, kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, ada pun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasama dari Anda semuanya. Ya, Anda juga masih dapat menyaksikan siaran ulang New Life yang kemarin-kemarin. Ya, Anda bisa bergabung dengan kami melalui melalui Facebook New Life Spasi Batam TV. Anda bisa bergabung di sana dan Anda bisa menyaksikan video kami, siaran kami yang minggu-minggu kemarin. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam. Hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.